Ya, mari kita mulai dari kelas D. Ini yang pertama, Mas Rizal Aji ya. Ini saya kira bagus dimulai dari gambar denah ya. Jadi ini nanti akan fokus ke daerah ini. Nah, saya sarankan kalau gambarnya bagus ya. Saya kira ini tugunya bagus, cuma ada beberapa bagian yang barangkali lalu bisa kita modifikasi. Jadi begini, pada saat kita membuat sketsa itu kekuatan sketsa itu beda dengan foto. Kalau foto itu kita mengambil apa adanya, jadi setiap yang ada di sekitarnya nanti akan juga ikut tergambar. Nah, sementara kalau sketsa kita itu sebenarnya boleh menonjolkan bagian mana dari objek ini yang akan kita gambar. Nah, dalam konteks gambar ini saya melihat garis-garis kabel listrik ini mungkin dihilangkan saja. Ya, ini dihilangkan saja. Nah, lalu gambar awan. Nah, ini saya kira perlu latihan caranya menggambar awan seperti apa. Jadi tidak harus dengan gambar yang sangat realistis bentuk awan seperti itu, tapi mungkin boleh saja nanti dibikin arsir itu yang membentuk background yang lebih baik gitu ya. Ada beberapa contoh yang bisa dilihat nanti di referensi, saya akan coba carikan. Nah, yang kedua, ini saya lihat gambarnya menggunakan penggaris ya. Kemarin kalau tidak salah saya sudah menyampaikan atau mungkin saya lupa menyampaikan ya, sebisanya untuk gambar-gambar sketsa di awal ini penggaris itu mungkin ditunda dulu, tapi ini saya kira nggak apa-apa juga ya. Nah, terus untuk biar membuat gambarnya lebih kelihatan jelas, itu bayangkan matahari itu datang dari satu sisi, misalnya datang dari satu sisi sini, sehingga bagian yang ini nanti akan lebih gelap ya. Jadi ini akan lebih gelap ya. Ya, jadi nanti akan lebih gelap seperti ini kira-kira. Ya. Sehingga nanti gambarnya akan kelihatan lebih dramatis ya. Ya, terus yang ini juga sedikit lebih gelap. Ya. Ya, saya kira itu. Tapi ini secara umum saya lihat cukup baik. Yang kedua, ini ada Arifan Nairil Soleh. Ini juga gambar ini saya kira bagus ya. Cukup detail dan memodifikasi dari gambar yang sudah ada. Nah, saya lagi-lagi akan menyarankan dengan cara untuk gambar ini kelihatan lebih jelas, bayangkan matahari datang dari satu arah itu ya, sehingga misalnya dengan demikian mungkin yang bagian ini semuanya adalah bagian yang jelas, bagian yang terang ya. Nah, bagian yang sebelah belakang mungkin lalu menjadi lebih gelap ya, sehingga ini nanti akan diarsir lebih gelap. Dan saya sarankan untuk arsirnya penuh saja ya, arsirnya penuh saja. Jadi jangan misalnya kita bikin objek seperti ini terus hanya bagian ini saja itu ya. Ini enggak secara umum sebenarnya tidak begitu ya, kita bikin penuh saja pelan-pelan ya. Arsir dengan garis yang jelas ya. Bukan juga diusap-usap ya. Jadi jangan seperti ini yang lalu kelihatan blur gitu ya. Arsirnya yang jelas saja ya. Nah, ini jelas sampai bawah ya. Seperti itu. Nah, nanti yang di belakang ini juga mungkin kelihatan jadi lebih gelap karena ketutupan. Ya, yang ini juga demikian. Yang ini lebih gelap lagi. Mungkin seperti itu. Ini saya menggunakan penanya besar sekali, jadi nggak bisa kecil, nggak bisa detail ya. Nanti tolong diperhatikan. Demikian.
demikian ya. Jadi termasuk nanti yang di sini juga ini saya kira ini betul ini ya. Jadi ini ada gelap seperti itu, ini betul. Tapi ini bagian-bagian yang apa, yang datar itu nggak usah dikasih warna. Jadi ini kan ada bagian yang ini, nah ini nggak usah dikasih bayangan karena ini terang yang di sini saja. Nah kalau mau dikasih yang ini aja, nah yang ini saja yang dikasih. Jadi nanti objekmu akan seperti ini ya, ya seperti ini. Ini biarkan yang ini terang saja, nggak usah dikasih ini, nggak usah yang ini nggak usah, ini nggak usah ya ini nggak usah ada bayangan-bayangan seperti itu ya. Jadi ini saja kalau mau dibeli. Nah jadi nanti akan kelihatan seperti itu. Nah ini yang ketiga ada Halim Perdana Kusuma. Nah ini saya menduga Mas Halim membuat lingkarannya langsung ya. Saya sarankan untuk membuat dengan cara bikin kotak dulu Mas ya. Kalau belum terbiasa bikin kotak dulu seperti itu ya. Yang di bawah juga demikian, bikin kotak dulu ya, seperti itu. Nah kalau sudah baru dibikin lingkaran. Seperti ini berarti ya. Lalu ini juga lingkarannya dibuat. Nah ini juga mestinya lingkarannya itu membulat ke sana gitu ya. Jadi ini mestinya akan dibuat seperti itu ya. Jadi dihitung tengahnya itu dihitungnya. Ini kita bisa lihat seperti ini. Ya. Terus ini ada naik ke atas. Jadi proporsinya bisa lebih pas. Ya. Nah kalau sudah silahkan baru dimodifikasi. Misalnya dari dengan lilin yang lelehan itu ya, dibikin lebih banyak saja lilinnya sehingga nanti akan kelihatan lebih dramatis ya. Ini apinya juga dibuat lebih besar itu sehingga nanti akan kelihatan lebih dramatis itu ya. Juga mungkin ini juga bisa ditambahkan beberapa bagian ya, seperti ini dan seterusnya. Nah terus yang kedua ya, saya sarankan kalau ada kita punya objek lingkaran seperti ini bayangkan misalnya matahari datang dari depan sini, dari depan seperti ini ya. Ini bagian yang akan kena bayangan itu rata. Jadi ini akan seperti ini ya. Saya akan beri contoh. Ini nanti bagian ini akan lebih gelap semuanya. Jadi nanti diarsir aja rata, lurus. Ini ada lurus itu. Nah lalu nanti ada bagian yang agak lebih terang. Ya nanti akan ada bagian yang lebih terang lagi. Ya, jadi ini satu ini tuh hitam semua, gelap semua yang di sini itu. Ya. Jadi ini bayangannya itu semuanya ya. Yang di sini itu sampai bawah juga ikut gelap ya. Atau mau dengan jadi kalau kita punya
seperti ini ya, tabung seperti ini. Boleh juga arsirnya itu seperti ini ya, ini rapat ya, terus semakin renggang gitu. Ya gitu, jadi ini nanti akan gelap yang ada di sini tuh ya, seperti itu. Jadi ini saya kira proporsinya kurang pas ya. Nah ini boleh nanti ini dibuat seperti itu. Jadi ini kelebihan ini, jadi belum pas ya, jadi bikin lingkaran aja. Oke. Yang keempat ya, ada Ardiansyah Asfar Azmi. Nah ini bagus juga, bentuknya sudah bagus ya, cuma lagi-lagi bayangannya barangkali yang perlu diperhatikan ya. Jadi saya kira jangan dibiasakan kita membuat bayangan itu tanggung seperti ini. Jadi ini ada arsir ke sini terus ini memudar itu ya, enggak. Kalau ini objek ini satu bidang ya, kalau objek ini satu bidang mestinya ini warnanya sama semuanya. Jadi ini warnanya harusnya sama semua ya, warnanya sama semua. Kalau mau dibikin warna yang lain, berarti itu ada bayangannya. Misalnya di sini ada lebih gelap gitu ya. Ya itu juga warnanya akan sama. Ini akan warnanya sama di sini. Jadi ini bayangannya, yang ini nggak perlu dibuat. Kalau mau dibikin bayangan mungkin yang ini, yang di bawah ini. Kenapa? Karena ada topinya ini, ada topi ini, lalu dia bayangannya itu jatuh di bawahnya. Nah sementara yang ini semuanya terang saja ya. Jadi dramatis pada saat nanti ini objek ini dibuat dengan cara yang bayangannya itu dramatis, nanti akan objeknya kelihatan stand out atau kelihatan muncul lebih jelas. Nah yang ini dibuat, yang di dalam ini dibuat lebih gelap lagi karena dia tertutup bayangan ya. Nah yang kedua, saya kira ini yang jadi agak sedikit problem juga adalah gambar pohon. Nanti akan ada cara gambar pohon yang gampang gitu ya, yang arsitektural. Silahkan mencari cara, misalnya dibuat saja lingkaran dulu gitu ya. Ya lingkaran itu. Terus kalau sudah nanti dibuat seperti itu. Ya. Ada beberapa cara membuat gambar pohon ya. Atau kalau memang ini mau pohonnya pohon palem ya, pohon palem ya nggak apa-apa dibuat begini ya. Ini dulu. Nah kalau sudah ya dibuat daunnya. Ini memang harus telaten satu-satu gitu ya. Nah mungkin juga proporsinya kalau palem ya lebih tinggi mestinya, ininya lebih tinggi ya, tidak pendek-pendek seperti itu. Nah terus ini juga rasanya mungkin dihilangkan saja, tidak perlu ada. Jadi kita boleh menonjolkan fokus kepada bangunan utamanya saja ya. Terus ini juga lalu karena Mas Ardiansyah sudah mencoba menggambar dengan lingkungan, ini gambar lingkungan juga perlu diperhatikan garisnya yang bagus ya. Karena ini lalu gambarmu yang sudah bagus ini lalu tidak tidak mendukung ya, gambar cara menggambar lingkungan jadi kurang mendukung ya. Ini garis terutama yang di sini hilang ya, lurus saja ya, yang rapi saja nggak apa-apa.
Nah ini juga demikian, ini ada apa, rumput kan ini. Nah rumput boleh saja dengan arsir yang lebih rata saja ya, semua, jadi tidak diusap-usap. Jadi di dalam sketsa arsitektur saya jarang melihat ada cara mengarsir itu yang pensil direbahkan lalu diusap-usap seperti ini sehingga garisnya itu justru tidak terlihat. Sebenarnya garis yang terlihat itu nggak apa-apa, nanti kita akan lihat ada contoh kawan yang sudah melakukan itu ya. Good. Yang berikutnya ini Mas Aryo Setiawibowo, ini saya terus terang kemarin sebenarnya sudah menyampaikan kalau bisa jangan gambar figur ya. Kenapa? Karena ada tantangan yang besar untuk menggambar figur seperti ini. Kalau kita tidak bisa dengan sangat bagus itu nanti akan kelihatan aneh. Nah, jadi saya sarankan untuk dihindari gambar-gambar figur seperti ini sementara ini ya. Boleh nanti kalau sudah bisa kita mulai, tapi yang sekarang ini mungkin dihindari. Yang kedua, kita bicara tentang desain arsitektur ya. Arsitektur, walaupun ini sekarang sementara ini belum akan bicara tentang bangunan, tetapi diseyogiakan, disarankan untuk sedikit banyak sudah bisa membuat gambar seperti itu. Nah yang berikutnya ini saya akan sedikit komentar ya terkait dengan arsir juga demikian. Jadi pakailah arsiran yang arsitektural gitu ya, yang memang dia bicara tentang sketch ya. Sketch itu, yang namanya sketch itu dia ada garis-garis seperti ini tuh boleh ya. Jadi tidak harus lalu semua bagian yang ini dihapus, enggak. Jadi justru sebenarnya ada sketch ya, ada garis-garis bantu itu tuh boleh ya. Lalu arsirnya ya arsir saja, arsir garis saja ya, arsir garis saja. Ya ini saya sarankan memang tidak gambar figur dulu ya, karena kalau yang tidak biasa atau agak sulit itu nanti bentuknya menjadi tidak bagus gitu ya. Oke, anyway, saya lanjutkan. Ini ada Dwi Agung. Ini gambar ini juga sebenarnya cukup baik. Yang saya sayangkan adalah cara membuat langit ya, langit dan pohon. Ini lalu agak mengganggu ya. Jadi mungkin boleh nanti belajar menggambar pohon ya, bagaimana caranya menggambar pohon yang bagus, yang arsitektural gitu ya. Seperti saya contohkan tadi, mungkin boleh dengan membuat batangnya dibuat agak bercabang-cabang gitu ya. Terus bikin bentuknya yang seperti apa itu nanti lalu dibuat daunnya dan seterusnya. Jadi ini nanti memang ada pelajaran saya kira khusus untuk membuat itu. Nah langit juga boleh kadang-kadang kita arsirnya tidak membuat langit seperti ini, tapi nanti misalnya di sini saja itu ya, atau di atas juga nggak apa-apa ya, tapi ya lalu harus dibuat bagaimana caranya supaya tidak polanya ini menjadi tidak bagus yang di sini. Nah yang terkait dengan ini ya, ini yang kemarin saya bilang bahwa pada saat kalian menggambar itu diulang-ulang gitu ya, itu saya kira ini perlu dipertegas lagi, terutama yang di bagian ornamen ini perlu jelas ya, perlu jelas karena ini kurang jelas ya. Dengan satu tarikan aja mungkin dipertegas lagi dengan pensil, akan kelihatan lebih jelas ya. Jadi ini saya kira bagian-bagian ornamen yang ini dihindarkan karena ini membuat gambarnya menjadi kurang kelihatan jelas.
Terus ini gambar ini juga kurang jelas, yang ini tuh seperti apa endingnya. Ya, ini juga sama. Ya, ini lurus saja, nggak apa-apa mas. Saya menduga ini kan mau bikin lengkung ya. Ya, kalau mau lengkung ini nggak juga kelihatan karena ini posisinya ada di bawah. Ya, ada di bawah. Jadi ini posisi lengkung ini juga nggak kelihatan. Yang akan memperlihatkan mungkin adalah arsirnya. Ya, gelap terangnya. Ya, tapi ini bagus ini ya, saya kira. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini ada Zarfan. Ya. Ini saya kira modifikasinya bagus ya. Jadi dari bentuk yang awalnya hanya kotak seperti ini, lalu ditambahkan dengan lingkaran, dengan gambar mata, juga dengan pita. Nah, saya akan menyarankan kalau membuat gambar seperti ini, membuat gambar objek yang tipis seperti ini, tetap dikasih ketebalan. Ya, jadi jangan hanya seperti ini saja misalnya pitanya itu ya, tapi ini diberi ketebalan sedikit ini, walaupun hanya tipis, karena nanti akan menunjukkan bahwa itu sebenarnya ada tebalnya. Jadi yang ini tuh saya kira mestinya akan ada ketebalan sedikit, ya sedikit saja, sehingga nanti akan objek itu lebih bervolume, ada volumenya ya. Terus ini juga saya sarankan untuk arsirnya itu dibuat lebih dramatis ya. Coba deh berani gelap terang itu dibikin menjadi lebih dramatis ya. Nanti akan kelihatan gambarmu itu menonjol. Ya, ini juga demikian. Ini dibuat lebih gelap. Nah, terus baru agak terang gitu. Ya. Nah, cuma ini saya kira Mas Zarfan cara menggambar kotaknya itu langsung kotak ditumpuk-tumpuk itu ya. Saya sarankan ini dibikin dulu framenya pakai garis, nah baru kotak gitu ya, sehingga kesannya tetap lurus gitu ya. Ini saya kira menjadi agak belok-belok itu ya. Jadi bikin dulu framenya satu gitu ya, untuk merekatkan antar kotak tadi. Nah, ini ada dari Zelika. Sayang gambarnya tidak cukup jelas ya. Ini saya juga akan sarankan ini objeknya yang besar saja. Kan ini yang menonjol sebenarnya, yang mau ditonjolkan itu kan gambar ini ya, gambar lengkungannya ya. Tapi dengan demikian ini mungkin perlu dibikin menjadi lebih besar. Jadi seperti yang ada di sini itu kan dia posisinya kan dominan. Jadi posisinya dominan itu ya besar saja, tebal gitu ya. Nah, base-nya itu yang kecil. Ya. Jadi proporsinya itu antara ini landasannya dengan objeknya itu lebih besar yang landasannya. Gitu. Nah, terus nanti ini juga arsirnya dibuat yang lebih dramatis ya. Mungkin yang ini bagian ini menjadi lebih gelap. Ya. Karena dia berada di bawah. Kalau matahari datang dari atas, ini kan ada di bawah, jadi lebih gelap. Nah, terus saya sarankan juga, ini jangan sama halnya tadi dengan gambar sebelumnya. Ini gambar ini jangan hanya tipis begini ini, tapi ada framenya, ada bayangannya ya, ada efek ketebalannya itu diperlihatkan, apakah dengan bayangan atau dengan yang lain ya. Nah, ini posisi ini nggak kelihatan jelas ini ya, sambungan antar lingkaran itu kurang kelihatan. Nah, ini yang saya bilang
gambar-gambar organik seperti ini tuh nggak mudah ya, tapi kalian boleh saja sebenarnya memodifikasi atau mencoba, nggak apa-apa. Memang cuma harus lebih hati-hati ya. Oke, ini ada yang lain. Gambar dari Andre ya. Maaf ya, maaf, kita kembali ke sini lagi. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan adalah garis ini ya. Ini kalau kita lihat ya, ini harus diperhatikan betul ya. Jadi ini harus diperhatikan betul garis-garis ini, karena ini enggak, jadi gambarmu itu jadi susah. Kita memang belum bicara tentang perspektif ya, nanti akan ada perspektif, nanti akan dijelaskan ya dengan Pak Yoyon ya, atau isometri atau aksonometri ya, coba nanti ditanyakan, atau coba kalian cari tahu di internet, di YouTube itu ya, apa bedanya isometri, aksonometri dengan perspektif. Sementara ini mungkin kalau kalian susah membuat gambar perspektif, gunakan dulu gambar aksonometri atau isometri. Apa itu? Ya sederhana saja. Kalau memang ini garis ini perlu dibuat, nah semua garis atau objek yang sejajar dengan ini nanti juga dia akan harusnya miringnya ke sana. Jadi gambar ini keliru, ini miringnya ya. Yang ini sudah betul, tapi yang ini keliru. Yang ini tadi gambar ini harusnya begini. Ini juga demikian. Ini demikian gitu ya. Nah, terus ini juga lalu harus sama, sejajar dengan itu. Jadi bayangkan kalian melihat itu, objek itu dilihat dari atas. Ya, jadi dengan demikian nanti sampai atas pun objeknya juga akan kelihatan bagian atasnya. Bagian atasnya ini akan tetap kelihatan. Ya. Ya, jadi itu. Terus yang kedua adalah ornamen ya. Ini jangan dibiarkan si ornamen ini hanya cut gitu, jangan seperti itu ya. Silahkan dibuat menjadi lebih penuh ya. Tegaskan lagi garisnya itu, lalu misalnya ada di gambar penuh dan sebagainya, atau diarsir saja nggak apa-apa. Ya saya kira ini jangan hanya dibiarkan dengan coretan-coretan yang begitu itu ya. Ya saya kira jadi nggak kelihatan bagus. Oke, ini ada Ana Pratista. Nah ini bagus juga ya, tapi tadi ini saya lihat dengan menggunakan penggaris juga ya. Ini yang saya bilang arsir seperti ini sebenarnya bagus ya. Kamu boleh menggunakan arsir ini tidak dengan penggaris ya, namanya arsir ya sudah dengan tangan saja. Nah cuma sayangnya yang lain, yang background ini yang jadi kotor, gambarmu kelihatan kotor ya. Mungkin boleh saja arsirnya itu backgroundnya itu tidak harus semuanya diberi background ya, jadi hanya penekanan saja supaya gambarmu lebih kelihatan jelas ya, misalnya seperti itu. Ya, ini ada pohon atau ada gunung ini ya. Ya. Terus orang ya, ini ada gambar orang. Ini juga nanti tolong belajar membuat gambar orang ya. Nanti akan ada waktunya. Nah, ini yang saya bilang kalau kita belum terbiasa menggambar orang itu agak susah ya. Walaupun kita tetap harus juga belajar ya, tapi makanya saya sarankan sementara ini dihindari dulu aja gambar-gambar yang berkaitan dengan figur. Nah ini objek ini kan sebenarnya yang mau ditonjolkan itu kan tugu ini, iya kan? Nah kalau seperti itu, ini sebenarnya gambar yang perlu ditegaskan itu adalah ini. Sementara background ini, gambar yang background ini tuh mungkin boleh dikaburkan sedikit ya.
Ini gambar yang ada di belakang, gambar bangunan gedung yang ada di belakang itu dibikin agak kabur saja nggak apa-apa. Karena kalau ini digambar dengan cara seperti itu, ini seolah-olah menjadi satu ya. Tentu saja di gambar aslinya memang demikian, tapi kan ini yang kita mau tonjolkan adalah gambar ini, gambar si tugunya itu. Ya. Dan hindarkan arsir-arsir yang kurang jelas ya, yang usek-usek gitu ya, tapi kita bikin arsir yang jelas saja, yang betul-betul ya seperti itu. Ini ada atap ya, ada atap seperti ini ya. Nah ya, ini ya, ini dibikin gelap, sudah betul itu. Nah terus kalau mau ini ada matahari, ini bayangan ini nanti akan di sini juga gelap, di sini akan gelap juga. Ya, ini matahari datang dari atas ini ya. Ya. Nah terus ini juga bayangan bidang yang ini akan jatuh ke sini, sehingga ini mestinya juga akan ada bayangan seperti itu, dan bayangan itu mungkin akan jatuh juga ke sini, sehingga ini nanti akan juga lebih gelap ya, miring seperti itu, jadi ini lebih gelap. Ya kira-kira seperti itu. Nah ini ada dari Wening Wulandari ya. Ini modifikasi juga saya kira bagus dilakukan ya. Cuma ya lagi-lagi saya akan komentar bahwa backgroundnya yang menjadi kurang mendukung ya, karena membuat gambar asli gambar objek utamanya itu menjadi tidak jelas atau kabur gitu ya. Jadi penonjolan di gambar utama itu kurang kelihatan ya. Yang berikutnya adalah bayangan. Bayangan juga ini saya kira boleh dibikin lebih dramatis lagi ya. Gelap terangnya itu nanti boleh dibikin lebih kelihatan. Ini secara umum gambar ini bagus ya. Saya tidak bicara tentang figurnya ya, tetapi memang garisnya kalau kalian lihat ya, kita lihat ini garisnya itu sudah mulai satu kali tarikan ya. Walaupun mungkin dengan garis bantu penggaris ya, tetapi setelah selesai itu kita bikin dengan outline tangan itu ya, itu nggak apa-apa ya. Jadi kelihatan lebih natural ya. Arsirnya ini saya kira arsirnya bagus ini ya, dibikin lebih kelihatan lagi ya. Ya seperti ini arsirnya ini dibikin lebih kelihatan lagi, itu boleh. Jadi pemilihan background ini penting ya. Jadi untuk menonjolkan gambar bagaimana caranya supaya tidak mengganggu. Nah ini ada Arfi Arbiantara. Ini gambar ini juga kelihatan bagus ya, karena detail sekali sampai dengan ininya kelihatan detail. Nah ini yang saya bilang, kalau menggunakan tinta seperti ini kita akan ditantang untuk menggunakan arsir itu betul-betul garis gitu ya. Kalau dengan pensil kita lalu harus diusek-usek ya. Kalian akan tergoda untuk membuat arsirnya itu diusek-usek ya. Tapi kalau dengan ini kita lalu harus betul-betul arsir. Nah ini memang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya saya kira cukup baik. Cuma lagi-lagi ini yang menjadi problem nanti adalah bentuk anunya. Lingkaran ini harus sinkron dengan ini. Nah ini saya contohkan ya, ini jarak dari sini ke sini, ini jadi kelihatan keliru gitu ya. Ini mestinya lingkarannya itu lebih tinggi, mestinya di sana, lebih tinggi di sana. Nah terus ini juga akan dilihat sinkron. Nah ini kan nggak pas ini agak miring, ini mestinya akan posisinya di tengah. Nah
ini harusnya posisinya di tengah. Jadi bikin outline dulu Mas ya. Jadi bikin outline dulu ya. Jadi pastikan itu semuanya akan ada di tengah, mau kecil mau besar gitu ya, sehingga nanti tidak miring. Jadi ini kan ada kelihatan meleok. Nah kalau sudah nanti boleh baru dimodifikasi, mau seperti apa, mau ke sana gitu dan seterusnya. Ya memang tantangannya membuat objek yang segi tidak persegi sudut gitu ya, atau seginya lebih dari 4 itu agak susah ya. Tapi ini nanti akan masing-masing ini harus sinkron. Ya, ini dengan ini dengan ini. Nanti akan kalau belajar perspektif nanti ini akan ketahuan bahwa ini sebenarnya nyambung tidak gitu ya. Oke, ini ada Mas Muhammad Bagus. Ya, ini satu juga komentar saya, arsirnya jangan diusap-usap seperti ini. Ya, jangan diusap-usap itu. Terus ini mungkin yang menjadi agak sedikit pengganggu adalah tulisan tugu lilin ini. Ya, ini mungkin dibikin menjadi kecil saja. Dan saya kira proporsinya mungkin ini lebih tinggi ya harusnya ya. Ya. Jadi secara proporsi kita bayangkan ini latarnya kan gede banget ya, latarnya gede banget, tapi terus itu tugunya kecil gitu ya, jadi nggak seimbang ya, bikin aja lebih tinggi. Terus modifikasi ini juga barangkali perlu perhatikan lagi, ini kontribusinya kayaknya kurang tepat. Nah, saran saya sama tadi seperti yang ada di depan tadi, kalau membuat objek lingkaran seperti ini, ya bayangannya itu perlu dibuat spesifik ya, karena objek lingkaran itu beda dengan objek kotak ya. Yang di sini itu semua bayangannya akan jelas ya. Ini terang, ini gelap. Tapi kalau lingkaran ya, itu dia gradasi ya, mulai dari yang ini sampai terus akhirnya nanti lebih terang yang di sebelah sini ya. Jadi ini lebih gelap, satu semua. Jadi buat yang lebih dramatis, nanti akan kelihatan objekmu kelihatan menonjol. Ya saya kira itu ya. Saya boleh bilang bahwa ini hampir seluruhnya ya, sebagian besar itu mempunyai skill gambar yang luar biasa. Saya cukup terkesan dengan kemampuan skill menggambar kalian di semester 1, bahkan belum belajar menggambar apapun, belum dengan teori apapun, sudah bisa menghasilkan sketsa yang bagus seperti ini. Tentu saja banyak yang harus diperhatikan, banyak yang harus diperbaiki, tetapi secara umum bagus ya.